kita panen umbi tebang pilih mendapatkan 10 ton kali 10.000 sudah berapa? Sudah 100 kan? Iya Mas, Sudah 100 juta. Iya 100 juta itu. Seperti itu. Jadi pengorbanannya sih di tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga kita sudah bisa menikmati. Itu tadi dukanya ya. Kalau sukanya gimana nih setelah Mas? tahun ketiga itu. Nah, setelah tahun ketiga kita bisa merasakan nikmatnya hasil selama 3 tahun kita menunggu berpuasa tahun itu tadi. Suka duka dalam membudidayakan porang dari awal sampai akhir. Oke. Suka dukanya sih kebanyakan mungkin dukanya di awal. Gimana tuh Mas? Ya jelas modalnya banyak. Oh iya. Kita harus puasa 3 tahun baru panen. Kenapa? Kita tidak panen tahun pertama, tidak panen tahun kedua. Tahun ketiga kita baru panen. Dukanya seperti itu. Kenapa kok kita baru panen tahun ketiga? Karena memang di tahun ketiga kita memunculkan bagaimana dalam satu hamparan, 1 hektar itu bisa muncul atau satu tempat muncul 3 umur tanaman. Karena nanti biar kita bisa panen berjenjang setiap tahunnya tanpa proses tanam. Tanpa proses tanam loh ya itu. Jadi kenapa kok 3 tahun baru panen? Karena memang satu, optimalnya paling bagus, produksi paling tinggi, baik umbi dan kataknya paling tinggi itu memang di tahun ketiga. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan dalam 1 hektar, 1 hamparan itu muncul 3 jenis atau 3 umur tanaman, di mana nanti akan kita tebang pilih, panennya tebang pilih tadi. Dipilih yang besar itu. Tahun pertama, tahun ketiga itu yang kita panen yang porang yang umur 3 tahun kita panen. Selanjutnya porang yang kemarin tahun kedua, tahun depan kan jadi tahun ketiga kita panen dan tanpa proses penanaman secara massal. Jadi seperti itu. Itu dukanya itu tadi. Jadi pertama memang mengeluarkan biaya yang besar karena memang untuk pengadaan benih. Ya. Yang kedua kita puasa itu selama 3 tahun. Jadi kita harus sabar. Iya. Kita harus sabar, benar-benar sabar supaya tidak tergesa-gesa untuk memanen. Jadi memang cerita berbudidaya porang itu bagaimana kita menahan kesabaran kita supaya tidak cepat-cepat ingin memanen, karena memang pada tahun ketiga itu kita mengejar produksi yang tinggi itu tadi. Jadi itu hanya mengumpulkan kataknya ya Mas, tidak umbinya. Jadi mengumpulkan kataknya untuk perbanyakan untuk selanjutnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi pengorbanannya sih di tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga kita sudah bisa menikmati. Itu tadi dukanya ya. Kalau sukanya gimana setelah nih Mas? tahun ketiga itu. Nah, setelah tahun ketiga kita bisa merasakan nikmatnya hasil selama 3 tahun kita menunggu berpuasa tahun itu tadi. Ya, jadi kita puasa 3 tahun. Pada sebenarnya 2 tahun sih. Tahun pertama kita tanam, tahun kedua kita tidak panen juga. Nah, pada tahun ketiga baru panen. Nah, sebenarnya sih dari 1 tanam 2 tahun sih sebenarnya kita nunggunya. Iya 2 tahun ya Mas kalau dihitung itu. 2 tahun sebenarnya. Jadi dukanya seperti ini. Kalau sukanya ya itu tadi yang jelas. Setelah kita nunggu budidaya selama 3 tahun kita nunggu, pada tahun ketiga sudah panen, jelas produksinya sudah tinggi. Ibarat pada tahun ketiga itu umbinya rata-rata di angka kurang lebih minim 2 kilo. Minim 2 kilo. Minim 2 kilo. Minim itu 2 kilo ya? Ya, di tahun ketiga minim 2 kilo per umbi. Per umbi itu maksimalnya berapa kilo itu Mas? Maksimalnya 2 kilo. Kemarin saya panen itu terakhir ya, yang paling besar itu ada umbi yang beratnya 20 kilo. Itu per tanaman Mas? Per tanaman. Tapi 20 kilo. Tapi itu tanaman yang sudah mungkin umur 5 tahun karena memang lama gitu. Banget. Karena memang tidak terdeteksi, tidak waktu kita mau panen tidak ketemu. Akhirnya hilang. Tapi rata-rata sih di angka 2 sampai kalau tanahnya bagus gembur itu mungkin bisa sampai 12 kilo. Per tanaman 12 kilo ya Mas? Iya. Itu per hektarnya berapa itu Mas? Nggak kehitung kita saya. Hitung aja kalau itu tadi ya. Per hektarnya kita pakai jarak tanam 1 kali 50 sudah ketemu 20.000. 20.000 dikali 2 kilo sudah 40 ton.
Ya. Banyak banget tuh. Kalau itu tebang pilih semua loh ya. 40 ton itu kita kurangi mungkin 10-20% lah kegagalan. Tinggal berapa? 20% dari 40, 48 ton, 32 ton. Itu kalau itu berbicara secara matematis loh ya. Secara matematis itu. Secara realnya sih itu tadi tahun ketiga kita sudah kemarin tahun ketiga saya panen perdana. Panen perdana itu bisa 20 ton. 20 ton itu per hektar. Itu kan per hektar. Karena kemarin dari lahan 0,3 saya panen perdana itu bisa 7 ton. 0,3 bisa 7 ton. Itu per tonnya berapa itu Mas? Dikali banyak banget. Dikali dengan estimasi kemarin. Kalau kemarin sih anggap saja waktu tahun kemarin angka 10.000 lah. Kali 10.000 per kilonya. Per kilonya 10.000. Anggap saja kita panen yang tebang pilih tadi loh ya. Kita panen umbi tebang pilih mendapatkan 10 ton kali 10.000 sudah berapa? Sudah 100 kan? Iya Mas, Sudah 100 juta. Iya 100 juta itu. 100 juta dari modal awal tadi per hektarnya kisaran 60 sampai 70. 60 sampai 70. Itu dipotong. Iya, dipotong itu Mas yang buat pengolahan dan sebagainya total seperti itu. Itu tahun pertama. Tahun kedua mungkin ya total sampai tahun ketiga di angka 80 sih. 80 juta. Untung banyak ya itu ya Mas? 80 juta itu biaya operasional sampai tahun ketiga. Tahun ketiga anggap saja 80 juta. Panen perdana kalau kita estimasi 1 hektar muncul 10 ton kan 100 juta kan. Nah, masih sisa 20 juta bersih. Nah, itu baru umbinya, belum kataknya. Nah, katak itu yang menjadi tambahan kita. Istilahnya rezeki. Iya, rezeki kan, tambahan. Iya, itu kan katanya itu kan mahal juga, Mas. Kan buat bibit. Ya, benih, untuk benih. Untuk benihnya itu ya, Mas ya. Oh ya, Mas, ngomongin porang yang bersertifikat, Mas. Ini, Mas. Jadi Mas Yoyo ceritain nih, jadi porang yang bersertifikat itu yang seperti apa gitu, Mas? Oke. Jadi sih untuk porang bersertifikat saya belum bisa bilang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau porang bersertifikat sih kemarin lebih cenderung ke pengadaan benihnya itu ya. Benih bersertifikat. Untuk ada satu varietas Madiun 1 dan sudah disertifikasi. Mungkin ini ada beberapa produsen yang mengajukan proses sertifikasi benih atau proses pelabelan, dan salah satunya mungkin dari teman-teman Mega Raya tadi ya. Teman-teman Mega Raya bekerja sama dengan petani untuk pengadaan benih berlabel bersertifikat. Sebenarnya benih bersertifikat itu pun juga menjaga petani dari segi satu perlindungan sih, kepastian hukum sebenarnya sih, kepastian hukum untuk petani, bagaimana secara hukum dia legal menjual benih porang varietas Madiun 1, dan salah satunya tadi lewat Mega Raya. Mega Raya karena memang mengajukan proses pelabelan tadi atau proses sertifikasi varietas Madiun 1 tadi. Jadi memang segi positifnya memang kepastian hukum untuk petani atau petani pembenihan porang, petani produsen porang ya, yang memproduksi benih porang yang diajukan berlabel itu memang pertama jelas kepastian hukum, yang kedua mungkin kepastian pasar sih juga. Jadi kepastian hukum aja gitu ya Mas ya. Selanjutnya Mas, petani yang inovatif dan kreatif seperti apa agar produktivitas tinggi dan porang Madiun 1 ini bisa menjadi jejak baik untuk petani-petani yang lainnya? Oke. Untuk petani yang inovatif sebenarnya kita perlu menggali bagaimana sih petani yang inovatif, yang kreatif itu ya. Sebenarnya saya salah satunya sih kalau untuk inovatif sebenarnya bagaimana sih agar porang yang terutama varietas Madiun 1 ini ya budidaya bagaimana dalam satu musim bisa mengoptimalkan ya. Sebenarnya mengoptimalkan produksi hasil. Iya. Kalau kita lihat potensi hasil contoh tadi potensi hasil varietas Madiun 1 hektarnya kan potensi bisa 40 ton lebih sebenarnya ya. Tapi rata-rata petani kan di angka 10 ton. Iya, di angka 10 ton. Di angka 10 ton karena memang panennya panen pilih.
bagaimana agar inovatif, petani inovatif atau kreatif itu sebenarnya bagaimana kita meningkatkan produksi sih sebenarnya. Karena kalau dilihat dari segi keamanan, segi serangan hama, porang belum ada. Masih 0% Masih 0%. tadi ya, Mas? Jadi bagaimana kita lebih optimal, lebih intensif bagaimana berbudidaya porang. Jadi berbudidaya porang itu selama ini doktrinnya masih berbudidaya porang secara tradisional. Tapi memang tradisional ini dalam tanda kutip memang mempunyai nilai lokalita, kebijakan lokalita. Bagaimana konsep budidaya porang itu tadi bagaimana tanam sekali, selanjutnya kita tidak perlu tanam. Selalu panen terus setiap tahun tanpa proses tanam, itulah yang dinamakan konsep penanaman porang secara lokalita. Jadi kekayaan secara budidaya di sinilah di Desa Klangon. Kalau secara kreatif dan inovatif sebenarnya bagaimana menanam porang itu konsepnya sudah bisnis, agribisnis. Kita larinya terutama pesan saya sih kepada petani milenial sih. Bagaimana menanam porang itu tidak hanya sekedar menanam sih sebenarnya. Kalau saya ya, karena konsepnya berbudidaya porang atau menanam porang itu adalah atau tanamnya di hutan. Bercerita budidaya porang itu tidak hanya sekedar budidaya, tapi bagaimana kita bersinergi dengan alam, bagaimana kita menjaga ekosistem alam, karena memang porang ini adalah tanaman yang bersinergi dengan alam. Bagaimana kita menanam porang juga menjaga ekosistem lingkungan, tidak merugikan gitu, tidak ya, merugikan. Bagaimana kita menjaga hutan dengan cara menanam porang, karena konsepnya begini, porang butuh naungan. Kalau di dataran rendah atau daerah pegunungan, di mana satu pohon itu jatuh atau mati, maka kita berkewajiban untuk menanam lagi. Itulah sebenarnya konsep porang yang bagus sih sebenarnya. Bagaimana kita menanam porang mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi kita juga di sisi lain kita menjaga hutan. Yang saya bilang inovatif seperti itu. Jadi tidak hanya mengejar cost, tidak mengejar keuntungan, tapi bagaimana kita juga menjaga kelestarian ekosistem. Itu yang saya bilang petani porang inovatif dan kreatif. Jadi tidak hanya mengambil keuntungannya saja, tapi juga menjaga lingkungannya, kelestariannya. Betul. Ya, Mas. Itu. Pertanyaan terakhir nih Mas untuk menutup podcast kita hari ini. Harapan Mas Yoyo untuk porang ke depannya itu seperti apa? Harapan saya ya. Harapan saya sih NKRI. Harapan saya adalah Indonesia. Bagaimana porang menjadi produk unggulan, komoditas unggulan Indonesia. Bagaimana porang bisa tersebar menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga terkenal ya Mas. Dan terkenal. Yang ketiga, bagaimana dengan porang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat petani porang. Harapannya seperti itu. Dan untuk harapan pemerintah, setelah petani ini tergiur atau setelah ada petani porang, maka untuk harapan kami ke pemerintah, tadi harapan petani ya. Iya. Bagaimana harga jelas terjamin. Yang kedua itu kepastian pasar jelas. Kalau porang kita tidak bingung-bingung. Harapan kami untuk ke pemerintahan, liriklah petani porang. Kenapa? Liriklah petani porang. Karena selama ini petani porang itu petani mandiri. Anggap gitu lah Mas ya. Iya. Dianggap gitu ya Mas ya. Alhamdulillah sejak 2019 mulailah porang masuk ke kementerian dan dianggap oleh pemerintah. Iya. Pemerintahan gitu. Selama ini memang fasilitasi, alhamdulillah kemarin dapat bantuan, sudah dapat bantuan berupa pupuk organik dan lain sebagainya. Jadi harapan kami porang ke depan, Indonesia merupakan negara porang, penghasil porang terbesar di dunia. Sampai saat ini harapan seperti itu. Yang kedua itu tadi, bagaimana mensejahterakan petani, terutama petani porang dengan berbudidaya porang. Dan harapan tadi untuk varietas Madiun 1, karena saya lahir di Madiun dan salah satunya saya juga di dalamnya peneliti untuk varietas Jagdfruit Madiun 1. Harapan kami semoga Madiun 1 bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi dari kata Madiun, dari bibit
Madiun 1 ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dan memorangkan Indonesia. Amin. Baik Mas Yoyo, terima kasih untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menanyakan tentang porang, dan juga banyak banget masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti kita bisa next time kita bincang-bincang lagi ya Mas ya. Kita upas tuntas. Tentang porang dan juga dijayakan ya Mas ya, seluruh Indonesia. Baik, dan berakhirlah sudah berbincang-bincangan kita hari ini. Next time kita nanti ketemu lagi dengan Mas Yoyo dan mengupas tuntas tentang tanaman porang ini. Baik, jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube kita Bakul Bibit Official. Dan salam bibit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.